ancam dengan pidana penjara 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Sardi Hakim. Saya Rija Faisal. Kami dari LBH Mercusuar Purwakarta. Pagi ini kita sedang berolahraga di lokasi Situ Bulet Purwakarta. Dan membuka konsultasi gratis juga untuk masyarakat Purwakarta yang ingin berkonsultasi hukum secara gratis. Benar. Insya Allah kami akan memfasilitasinya. Ikuti terus videonya ya. Untuk Pak Reza ya, saya ingin bertanya sedikit terkait masalah hukum ya, khususnya terkait masalah hubungan suami istri nih, dalam artian pernikahan. Ya. Jadi pertanyaan saya terkait masalah pernikahan ini, suaminya ini punya istri, terus ingin nikah lagi, itu gimana statusnya? Bisa dijelaskan? Terus apabila si istrinya enggak menerima suaminya nikah lagi, itu gimana gitu? Apakah ada tuntutan pidananya nikah lagi tanpa izin dari istri tersebut? Gimana? Oke. Mungkin pertanyaan ini mewakili pertanyaan suami-suami di seluruh Indonesia gitu ya. Kan? Yang dimana hakikatnya Jadi, rata-rata tata caranya seperti gitu. apa? Ya. Jadi intinya sih si suami punya istri, terus si suami itu pengen nikah lagi. Ya. Bagaimana tuh? Jadi pertanyaannya seperti itu mungkin ya. Ya. Oke. Jadi hukum perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Di dalam Undang-Undang Perkawinan itu, di pasal 3 ayat 1, asas perkawinannya itu yaitu asas monogami. Asas monogami. Ya, jadi monogami itu berarti satu suami hanya boleh menikah dengan satu istri. Tapi di pasal 3 ayat 2 ada pengecualian. Maksudnya pengecualian seperti apa? Ya. Jika si suami ingin menikah lagi, nah di situ dijelaskan di pasal 3 ayat 2 itu, maka bisa mengajukan izin ke pengadilan agama. Nah, syaratnya apa aja nih? Ya. Nah, seperti itu kan ya. Ya. Nanti. Jadi ada 2 syarat. Yang pertama itu syarat alternatif, yang kedua itu syarat kumulatif. Kalau misalkan syarat alternatif, berarti kan itu kita bisa pilih nih, mana aja ya. Nah, itu diaturnya sih di Undang-Undang Perkawinan juga. Kalau untuk syarat alternatif itu di pasal 4 ayat 2. Oke, jadi apa itu Pak bunyinya? Bisa pilih ya nanti ya. Ada 3. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya seorang istri. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Tidak bisa mengurus rumah tangga. Keduanya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Atau dalam artian fisik nih? Iya, ini fisik ya. Misalkan ini fisiknya maksudnya misalkan lumpuh. Lumpuh. Tidak bisa melayani kebutuhan biologis dari si suami ya. Nah, terus itu contohnya itu yang kedua. Yang kedua yang ketiganya, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi seorang suami itu bisa pilih salah satu dari 3 syarat tersebut. Syarat alternatif. Untuk syarat kumulatifnya termuat dalam pasal 5 ayat 1. Kumulatifnya apa itu, Pak? Kumulatif ini berarti harus secara keseluruhan. Harus dipenuhi. Apa aja? Di sini ada 3 juga. Yang pertama, ini mungkin yang sangat sulit untuk si suami. Apa itu? Karena harus ada persetujuan dari istri pertama. Harus ada persetujuan dari istri pertama. Jadi jangan main belakang nih. Jadi harus bilang dulu ke istri pertama ya. Ajuin izin nanti ke pengadilan ya, seperti itu. Yang keduanya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istrinya. Berarti istri pertama, nanti istri kedua itu harus dijamin nih keperluan hidupnya. Yang ketiganya, kebutuhan ya dalam tadi ya. Ada jaminan dari suami juga berlaku adil. Berlaku adil ini berarti dalam artian baik materi maupun ini materinya atau lahir batin. Misalkan semalam di sini, semalamnya di situ. Itu teknisnya ya. Jadi itu ada 3 syarat itu harus dipenuhi. Itu nggak bisa salah satu tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa. Beda dengan syarat alternatif tadi. Kalau syarat alternatif bisa salah satu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh si suami jika ingin menikah lagi. Itu syarat-syaratnya ya, seperti itu. Terus kalau misalkan ini tidak dipenuhi, berarti tidak akan bisa. Terus banyakan kasus ya, yang saya lanjutin yang tadi, kebanyakan kasus suami banyak yang menikah tanpa persetujuan istri pertama, itu gimana itu? Ada nggak mengarah
ke hukum yang lebih gimana ya bahasanya itu, bisa dipidana nggak, bisa dilaporin nggak ya, ya seperti itu. Jadi di dalam pasal 279 KUHP 279 KUHP. KUHP. Di situ nanti, Apa itu bunyinya Pak? Bunyinya itu di dalam 279 KUHP diancam dengan pidana penjara 5 tahun. 5 tahun. Untuk siapa nih? Ada 2 butir ya. Yang butir pertama, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Berarti itu untuk si suami nih. Untuk ada suami, penghalang kan, iya. nggak bisa Dalam artian nikah istrinya lagi. kan? Oke, Terus selanjutnya. yang butir keduanya, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Berarti kan untuk si calon istri kedua. Istri kedua yang melaporin? Bukan, Bagaimana yang tuh? bisa dijerat. Oh gitu. Kan ini dia di sini dijelaskan perkawinan pihak lain yang bisa menjadi penghalang untuk itu. Jadi kan si calon istri kedua, misalkan bapak nih yang mau nikah lagi ya, calon istri kedua itu kan dia tahu nih bapak udah nikah. Berarti kan ada perkawinan yang menjadi penghalang. Nah, si calon istri kedua bapak itu bisa dijerat juga dengan pasal 279 ayat 1 butir 2. Oh gitu. Jadi yang yang dapat dipidana ini 2 orang. Iya, si suami dan suami calon dari istri istri kedua. suami dari istri pertama sama istri kedua. calon istri kedua. Itu pidananya Ini baru calon loh Pak, atau sudah sudah jadi istri kedua? Ya, udah istri kedua. Oh, jadi kan istri kedua itu gitu. terjadi pernikahan kan ya. Oh, gitu, itu ya. Pidana penjaranya 5 tahun. Nah, itu kalau misalkan si istri yang keduanya tahu ya, Mas Heri ini udah nikah. Misalkan ini bukan Mas Heri ya, misalkan suami-suami yang udah nikah. Pasal 279 ayat 2, itu ancaman pidananya lebih lama lagi, yaitu ancaman berapa lama itu, Pak? Selama 7 tahun. Bukan main. Jika si suami menutupi bahwa dia sudah menikah. Jadi dalam ayat 2-nya, jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain. Jadi dalam artian misalkan si suami tidak bilang nih ke calon istrinya bahwa si suami ini udah menikah. Nah, itu ancaman pidananya lebih besar lagi. Yang maksudnya yang melaporkan ini siapa? Tetap istri kedua. pertama. Oh, istri pertama. Cuman si istri keduanya nggak dapat dipidana. Karena gitu. kan dia tidak tahu keadaan si Mas Heri ini. Oh, karena seperti itu. Ini udah menikah. Oke, bedanya yang tadinya yang ayat satunya kan tahu. Yang keduanya enggak. Iya. Oh, seperti itu. Oke. Jadi kalau yang ayat kedua, si istri kedua dia nggak dapat dipidana karena dia posisi dalam keadaan tidak tahu. Jadi seperti itu. Jadi makanya hati-hati untuk para suami nih. Para suami yang ada di Indonesia yaitu ya. Yang ada rencana untuk nikah lagi, maka diperhatikan syarat-syarat yang ada di dalam undang-undang perkawinan tersebut supaya tidak kena atau tidak dijerat oleh hukuman atau pidana yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi seperti itu sih mungkin itu saja. Penjelasan secara ringkasnya gitu. Oke, ya. itu saya kira jelas. Cukup